Halo Sobat Fresh Garden, kita ketemu lagi di channel Fresh Garden, dan semoga Anda sehat dimanapun Anda berada. Kami punya deposito organik yang lama tidak kami panen. Ramuan deposito organik ini kami buat sekitar setahun yang lalu. Ini akan saya pindah ke toples yang lebih kecil agar lebih mudah memanfaatkannya. Perlu waktu minimal 3 bulan untuk membuat ramuan organik ini. Tahukah Anda, apa ramuan yang saya tuang ke toples ini tadi? Ini adalah cairan serbaguna yang juga merupakan hasil pengolahan limbah, sayur, dan buah di rumah tangga kami. Ada yang tahu? Ini adalah ekoenzim, atau orang menyebutnya sebagai EE. EE ini adalah asam yang terbuat dari hasil fermentasi limbah tanaman segar. Baunya harum. Harum seger ya, kayak pengharum ruangan tapi alami ya. Dan mampu dimanfaatkan untuk beberapa fungsi di rumah tangga, juga untuk tanaman kita. Nah, di video kali ini, Fresh Garden akan memperlihatkan cara pembuatan ekoenzim ini. Silakan simak terus video kami sampai selesai. Tak dapat dipungkiri bahwa setiap aktivitas yang dilakukan manusia pasti memproduksi sampah. Jumlah sampah tiap hari semakin bertambah, namun tidak diimbangi dengan pengurangan jumlah sampah. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, jumlah sampah yang dihasilkan Indonesia secara keseluruhan mencapai 175.000 ton. Jadi setiap hari, per orang di Indonesia menghasilkan sampah sekitar 0,7 kg. Rumah tangga adalah salah satu penghasil sampah terbesar selain industri. Kebanyakan sampah yang dihasilkan rumah tangga adalah sampah organik. Sampah organik selain dapat dijadikan kompos atau pupuk organik, ada banyak cara untuk mengolah sampah organik. Salah satu cara untuk memanfaatkan dan mengolah sampah organik adalah dengan mengubahnya menjadi ekoenzim. Ekoenzim merupakan larutan zat organik kompleks yang diproduksi dari proses fermentasi sisa sampah organik, gula, dan air. Prinsip dasar ekoenzim adalah fermentasi. Proses fermentasi yang sama ketika saya membuat pupuk organik. Hanya saja proses fermentasi yang saya lakukan itu memakai biang, maka prosesnya cepat. Pada proses pembuatan ekoenzim ini tidak memakai biang. Prosesnya lama, minimal 3 bulan. Ekoenzim pertama kali ditemukan dan dikembangkan di Thailand oleh Dr. Rosukan, yang aktif meneliti ekoenzim ini selama lebih dari 30 tahun. Cara membuat ekoenzim harus memperhatikan rumus baku yang tidak bisa diubah. Rumus bakunya adalah perbandingan formula 1:3:10. 1 bagian untuk gula, 3 bagian untuk sisa sampah organik, dan 10 bagian untuk air. Sisa sampah organik yang bisa dibuat ekoenzim adalah sisa sayuran atau kulit buah segar. Jangan yang sudah membusuk, berjamur, atau terkena minyak. Potong kecil-kecil sisa sayur dan kulit buah agar memudahkan ketika proses fermentasi. Setelah sisa sampah organik kita kumpulkan, tinggal menyiapkan wadah untuk melakukan proses fermentasi. Nah, sekarang saya ada sedikit tips untuk menakar komposisi dan jumlah bahan untuk ekoenzim bila tidak menggunakan timbangan. Caranya mudah sekali. Ambil kertas ya.
Kemudian kita ukur kira-kira panjangnya sampai setinggi toples yang kita gunakan. Kita akan potong sampai dia tingginya sama dengan tinggi toples. Nah, kita lihat lagi ya tadi. Nah, seperti ini. Nah, bisa kelihatan nggak? Nah, kayak gini kan, pas kan dari bawah sampai atas tingginya sama dengan tinggi kertas. Sekarang kertas ini akan kita lipat menjadi 16 bagian. 1 menjadi 16 ya. 2. Terus kemudian ini jadi 4 kan? Sekali lagi. Nanti dia tingginya jadi 16. Ini terbagi menjadi 16. Oke, mari kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Sekarang kita ambil spidol. Oke, kita tandain tadi lipatan-lipatan kertas ini kita tandain. Oke. Ini 1 2 3 4. Jadi setiap ruas kita tandain 5 6 7 8 9 10. Nah, kita ingat ya, komposisi untuk ekoenzim itu adalah 10 bagian air. Maka kertas ini setinggi ini nanti akan kita isi dengan air. Kita tulis di sini 10. Oke, ini ruasnya ruas 10. Kemudian 1 bagian gula. Maka ini ruas berikutnya di ruas di sini nanti untuk gula 1 bagian ya. Gula GL ya, saya tulisin GL gitu, gula. Yang 10 ini air. Kemudian bagian bahan organiknya 3 bagian. 1 2, ini lipatannya ya, ruasnya 3. Maka 3 bagian bahan organik. Kita menyebutnya BO. Limbah buah dan limbah sayurnya. Oke, seperti ini. 10 bagian air, 1 bagian gula, kemudian 3 bagian BO. Lalu masih ada 2 ruas kan ini di atas. Nah, 2 ruas 1 sampai ini. Ini adalah untuk ruang udara. Karena toples ini nggak boleh diisi penuh, harus disisakan ruangan untuk nanti gasnya supaya tidak menggembung toplesnya dan meledak. Jadi sisakan 2 ruang ini untuk udara. Sekarang kita akan tempel kertas ini di toplesnya. Oke. Pastikan bagian bawah sejajar dengan bawah ya. Kalau supaya kita tahu ukurannya pas gitu. Kita tempelkan seperti ini untuk panduan nanti mengisikan bahan ke sini. Oke, sudah seperti ini aja, ditempel seperti ini. Sekarang kita punya panduan. Kita akan isi segini dengan air, gula, lalu bahan organik. Dan disisakan sekitar 1 leher ini untuk udaranya. Oke, demikian tips mudah mengukur bahan untuk ekoenzim tanpa timbangan atau ukuran. Setelah menyiapkan wadahnya, kita langsung ke proses pembuatannya ya. Kita siapkan sisa sampah organik yang kita pisah dan kumpulkan. Larutan gula merah dan disarankan jangan memakai gula pasir. Bahan lainnya adalah air. Gunakan air sumur, air hujan, atau air destilasi AC. Jika terpaksa memakai air pump, lebih baik diendapkan dulu selama 24 jam, agar kaporitnya turun. Langkah pertama, kita tuang air yang sudah disiapkan tadi ke dalam wadah. Ingat ya, sampai ke batas angka 10, sesuai perbandingan bagian airnya. Selanjutnya kita tuang larutan gula merah. Ingat juga jangan lupa bagian gula merah adalah 1 bagian.
Nah, gula merahnya sudah cukup 1 bagian. Sebagai langkah terakhir adalah tinggal kita masukkan sisa sampah organiknya yang sudah kita pisah dan kumpulkan. Lebih baik sisa limbah buahnya yang diperbanyak. Penggunaan sayur yang terlalu banyak dalam campuran akan membuat aroma ekoenzim nanti menjadi kurang segar. Bagian dari bahan organik yang dicampurkan adalah 3 bagian. Jadi sampai batas angka 3 ini ya. Sedikit tips agar ekoenzimnya nanti berbau segar dan wangi adalah tambahin daun mint dan kulit jeruk. Kebetulan kami menanam pohon mint, jadi tinggal mengambil daunnya. Sekarang tinggal aduk semua campuran tadi. Proses pembuatan ekoenzim sudah selesai. Tinggal kita tutup rapat-rapat. Dua bagian yang paling atas digunakan untuk ruang gas hasil fermentasi, jadi agar tidak menggelembung nanti. Jangan lupa diberi tanggal pembuatan untuk memudahkan kita ketika memanennya. Simpan di tempat yang kering dan sejuk dengan suhu dalam rumah. Proses fermentasi ini minimal butuh waktu 3 bulan. Dan buka tutupnya setiap hari di 2 minggu pertama. Kemudian 2 hingga 3 hari sekali. Kemudian seminggu sekali. Di minggu pertama akan ada banyak gas yang dihasilkan. Setelah 3 bulan, ekoenzim siap dipanen. Ini adalah contoh penggunaan ekoenzim untuk membantu mencuci piring. Jadi, untuk menambahkan aroma yang harum dan agar lebih cepat menghapus lemak, kita tambahkan ekoenzim ke dalam sabun cuci piring kita. 1 bagian sabun cuci piring ditambah 1 bagian ekoenzim dan 1 bagian air dikocok jadi 1. Dengan cara ini kita juga akan lebih irit sabun cuci piringnya. Nah, seperti ini hasilnya. Selain irit, juga bahan-bahan kimia yang sering kita gunakan untuk rumah tangga bisa dikurangi atau diganti dengan ekoenzim. Terima kasih sudah menyaksikan video kami, semoga bermanfaat.